Dan ada tuntutan soal presiden yang melanggar ya sebetulnya undang-undang karantina, undang-undang COVID. Jadi saya selama ngisi seminar 645 kali dari 2014, saya setiap datang ke seminar selalu bawa dia. Kecuali Pak Presiden baginya handphone giveaway atau bagi sepatu, sepeda dilempar, kalau itu bagi cuma kaos. Bisa kan lain kalau misalnya presiden begitu dia punya feeling, sixth sense-nya itu, indera keenamnya bilang, waduh, saya sebetulnya melanggar prokes nih. Misalkan ada seorang artis, let's say artis itu saya, gitu. Anggap saya artis, gitu. Terus saya datang diundang panitia. Ternyata di panitia musik itu kan namanya pembawa acara harusnya dijaga oleh protokol, dijaga. Dari NTT dia langsung bicara tuh, bukan dia suruh orang lain untuk beritahu bahwa itu spontanitas. Ini menimbulkan kekisruhan sebetulnya. Kan wah, ternyata penontonnya bisa terobos barikade kan? Nah, yang salah berarti pembawa acaranya. Berarti yang nyalain Pak Jokowi, saya tanya itu. Berarti yang nyalain Pak Jokowi berarti saya kalau pembawa acara, terus saya terkenal itu, saya di habis Jumatan, terus orang rame-rame ngajak foto saya, berarti saya salah. Jokowi akhirnya menunjukkan dirinya melalui pintu bagian atas mobil. Mengetahui hal itu, warga sontak histeris dan meneriaki presiden. Salah seorang warga, Komis Tatois, mengaku sangat senang dapat melihat secara langsung orang nomor 1 di Indonesia. Kegembiraan warga saat itu diakuinya memang tak bisa dibendung. Terlebih lagi, Jokowi dianggap baru pertama kali datang ke daerahnya. Karena memang saya sudah tahu bahwa saya sangat rindu ingin melihat dari dekat Bapak Presiden yang sangat rendah hati dan ya sangat dirindukan. Dan saya memang secara pribadi harusnya saya sudah masa purna bakti tinggal di rumah, tetapi karena kerinduan itu makanya saya ingin melihat Bapak Presiden dari dekat. Menurut saya pribadi itu sangat hal yang luar biasa, sangat membanggakan masyarakat Kabupaten Sika. Karena kehadiran beliau dalam meresmikan Bendungan Napung Gete akan berdampak positif terhadap kemajuan masyarakat Kabupaten Sika, terutama di bidang pertanian. Ada pas event yang orang nggak, kok tidak adil Habib Rizik mengundang kerumunan, dituduh mengundang kerumunan dan disebut itu sebagai kejahatan. Sementara Jokowi enggak. Lalu istana bilang itu spontanitas. Habib Rizik juga spontanitas. Dia nggak pernah mengundang orang untuk datang berkerumun menjemput dia lalu berlangsung lanjut di acara perkawinan segala macam. Pada waktu Pak HRS datang nih mendarat di bandara, saya emang kritisi. Di mana ada warga pengen ketemu kepala negara. Oke, kalau saya bilang kemarin simbol negara salah, saya minta maaf kalau salah. Tapi kan beliau kepala negara, jadi sosok penarik massa. Berarti logikanya harusnya protokoler. Apalagi yang melakukan tekanan terakhir adalah Majelis Ulama Indonesia, yang sinyalnya itu adalah sinyal moral. Lain kalau yang ngelaporin misalnya orang yang merasa sakit hati pada Jokowi, enggak. Ini MUI. MUI itu adalah lembaga moral. Jadi, tapi memang itu yang akan terjadi kalau kita lihat perkembangan sejarah. Seluruh problem ini akan bermuara pada Kapolri itu. Nah, hal ini tentunya satu, Pak Presiden sudah mengapresiasi dan mengedukasi agar tetap memakai masker. Terlalu banyak kerumunan yang hadir membuat Presiden tidak bisa membubarkan. Bahkan di salah satu video, sedan beliau sampai dikerumuni orang banyak. Begitu Presiden terbaca disebut melanggar prokes, apalagi yang melakukan tekanan terakhir adalah Majelis Ulama Indonesia, yang sinyalnya itu adalah sinyal moral. Lain kalau yang ngelaporin misalnya orang yang merasa sakit hati pada Jokowi, enggak. Ini MUI. MUI itu adalah lembaga moral. Jadi dia, nah dungu itu kata yang akhirnya mengingatkan seluruh proses politik Indonesia. Norak, macam-macam itu, konyol. Jadi dia akan ada terus di situ sebagai biasa disebut kata baru atau serapan baru itu. Nah, terima aja bahwa dungu itu memang akan masuk dalam kamus bahas KBBI. Selama biarkan tembok istana itu menyimpan problem penguasa istana sendiri dan netizen menyimpan dalam tembok akal sehat. Mengenai kerumunan yang terjadi akibat antusiasme warga di NTT menemui Pak Presiden Joko Widodo. Jadi gini, Pak Presiden Joko Widodo itu sejati adalah simbol negara yang kemanapun beliau pergi akan selalu menarik massa.
Hal ini sebenarnya sudah diutarakan oleh Atta Halilintar. Dok, saya ketika Jumatan rame, banyak yang minta foto. Itu satu waktu akan dibuka oleh para arkeologi sejarah. Bahwa Indonesia pernah mengusulkan stimulus demokrasi, tetapi terhambat oleh tembok kekuasaan. Sangat mungkin dalam 2 minggu ini ada percepatan pemanasan politik yang disebabkan oleh kekuasaan yang arogan. Ya, kedua, Pak Presiden tidak pernah mengajak mereka-mereka untuk datang, tapi antusias. Dan hal ini harusnya menjadi refleksi bagi tim protokoler untuk lebih berhati-hati mengatur agenda Bapak Presiden di lapangan. Jadi, ya kembali untuk penerapan sanksi kerumunan menurut saya sudah tidak relevan untuk ditegakkan. Bekerja sama dengan aparat daerah mensterilisasi daerah setempat. Kan lain kalau misalnya presiden begitu dia punya feeling, sixth sense-nya itu, indera keenamnya bilang, waduh, saya sebetulnya melanggar prokes nih. Dari NTT dia langsung bicara tuh, bukan dia suruh orang lain untuk beritahu bahwa itu spontanitas. Ini menimbulkan kekisruhan sebetulnya. Kan nggak enak polisi memproses presiden. Dia mesti dipanggil atau paling nggak ada keributan sehingga kerja presiden terganggu. Dan ada tuntutan soal presiden yang melanggar ya sebetulnya undang-undang karantina, undang-undang COVID. Jadi beliau masuk di dalam politik Indonesia sekarang di dalam relasi-relasi yang amat memusingkan kepala tuh. Padahal dia baru sebulan jadi Kapolri. Tapi memang Saya selama ngisi seminar 645 kali dari 2014. Saya setiap datang ke seminar selalu bawa dia. Mau nggak disuruh apa enggak? Itu ada stok. Kecuali Pak Presiden baginya handphone giveaway atau bagi sepatu, sepeda dilempar, kalau itu bagi cuman kaos. Bisa aja nyetok. Kalau yang dipermasalahkan hadiah itu kan dalam rangka supaya membubarkan kerumunan. Tapi memang itu yang akan terjadi kalau kita lihat perkembangan sejarah. Seluruh problem ini akan bermuara pada Kapolri itu. Karena ini dicicil kan dari 2-3 tahun lalu. Jadi itu yang disebut sebagai konsekuensi dari pembiaran ketidakadilan di masa-masa Jokowi kemarin yang nggak diselesaikan. Sehingga bebannya datang pada Pak Sigit. Jadi saya bayangkan bahwa misalnya begitu presiden terbaca disebut melanggar prokes, Saya seperti itu aja mikirnya. Oke. Nah berarti dari sini kan yang perlu dipermasalahkan adalah bukan sosok Pak Jokowinya. Sesuai dengan video saya di 10 detik terakhir, harusnya disoroti adalah kerjasama antara protokoler dan aparat daerah. Ini ada presiden nih ke NTT. apalagi yang melakukan tekanan terakhir adalah Majelis Ulama Indonesia, yang sinyalnya itu adalah sinyal moral. Lain kalau yang ngelaporin misalnya orang yang merasa sakit hati pada Jokowi, enggak, ini MUI. MUI itu adalah lembaga moral. Jadi Kalau ada warga yang bisa menembus barikade, loh kok yang salah presidennya? Ada SOP. Terus yang kedua, ada pelanggaran serius. Yang pelanggaran serius itu adalah terjadinya kegagalan orang-orang di lapangan jaga SOP. Beliau presiden, bukan Dr. Tirta, bukan Raffi Ahmad, bukan Halilintar. Namanya presiden, kalau ada orang kerumunan, harusnya barikade dijaga. Itu video dipotong, video utuhnya, itu mobil beliau langsung diseruduk orang banyak. Pas pampres 2 orang naik motor gede sampai rubuh. Pas pampres rubuh. Jadi logikanya itu warga banyak. Kalau sampean jadi presiden, lihat warga nyegat, ditubruk. Masa ditubruk? Maju kena, mundur kena. Berarti yang bisa buat bubar presidennya keluar dari atap. sangat mungkin dalam 2 minggu ini ada percepatan pemanasan politik yang disebabkan oleh kekuasaan yang arogan. Nah, dungu itu kata yang akhirnya mengingatkan seluruh proses politik Indonesia. Nora, macam-macam itu, konyol. Tapi mau diapain kan, itulah akibat dari kita bermain masuk di dalam 4.0 teknologi. Jadi dia akan ada terus di situ sebagai biasa disebut kata baru atau serapan baru gitu. Nah, terima aja bahwa dungu itu memang akan masuk dalam kamus bahas KBBI selama kekuasaan mempraktekkan hal yang disebut dungu kan. Gampang aja. Enggak, itu spontanitas. Pada waktu kejadian di Bogor, emang saya kritisi? Enggak, yang saya kritisi dari Pak HRS adalah pernikahan di Petamburan
yang ada tenda-tendanya. Itu viral kok jadi dibanding-bandingkan bandara. Kalau di bandara setahu saya itu tidak dipermasalahkan. Orang Pak Mahfud sendiri yang bilang mengecewakan, spontanitas, lain kali tolong dikoordinasi. Yang dipermasalahkan Petamburan, makanya ada pencopotan penjabatan.